Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara baka sikina kana ya rabaka shikiara baka na ya ramaya shikiana ya ramu. Kina ya rabaya shikina ya ramaya shikiara ya ramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah,
anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah sikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh pakai hidup kami. Tangan-Mu bekerja, Kau yang jadikan semuanya baik, Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabba sikira baba baba sikira
segalanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar Engkau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina Kana Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasiki Raya Ramaya Siki Ramagana ya Ramayase. Ki Ramaya Siki Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramagana ya Raya Ramo. Oh Ramasiki Ramagana ya Ramaya Siki Raya Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramo. Iman kami percaya Tuhan. Ki Raya Raya Ramaya Siki Ramagana ya Raya Raya Siki Raya Raya Ramaya Siki Raya Raya Siki Raya Ramaya Siki Raya Raya Ramo. Yes, Amen Jesus. Ki Raya Ramaya Siki Haleluya, 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 haleluya. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar ya ramaya shikiana ya rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan. Saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Shalom, kekasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Doa Malam di Betani Madiun. Dan saya berharap semua kita tetap antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih dalam acara ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu berkata bahwa kami harus menjadi seorang murid yang baik, dan kami siap untuk menjadi seorang murid yang baik. Kami juga menyadari dalam perjalanan kami sebagai murid Tuhan ada banyak tantangan. Tapi kami juga percaya ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Ada kekuatan-kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami mau belajar pada saat hari ini bagaimana kami bisa kuat menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Berkati semua yang menyaksikan, semua yang mendengar akan firman Tuhan ini, sungguh menjadi berkat atas kami, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kekasih Tuhan, saya hari-hari ini sedang belajar tentang pemuritan. Nah, yang harus kita sadar kekasih Tuhan bahwa menjadi seorang murid itu bukan sebuah pilihan. Tapi menjadi seorang murid itu adalah sebuah perintah. Firman Allah dalam Amanat Agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata jadikanlah semua bangsa muridku itu bentuknya adalah perintah. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Kristus, Kristus menginginkan kualitas kekristenan kita adalah kualitas menjadi murid Kristus. Jadi kita bukannya sekedar pengikut-pengikut saja, penggembira, simpatisan, enggak. Allah menginginkan kita menjadi seorang yang berkualitas sebagai murid Kristus. Nah, perhatikan kalimat itu penting dikasih Tuhan. Bukan murid manusia, bukan murid seorang hamba Tuhan, tapi murid Kristus. Jadi semua kita harus mencapai level murid Kristus. Nah, untuk menjadi seorang murid, kita sadar akan ada banyak hal tantangan yang kita hadapi. Ya, tapi Tuhan memberikan sebuah janji tentang kekuatan, pertolongan dalam kita mencapai sebuah kualitas murid Kristus. Sharing saya pada saat ini atau judul khotbah saya adalah kekuatan seorang murid. Yang nanti kita akan belajar bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7 sampai 9. Kekuatan seorang murid. Saya akan menceritakan tentang latar belakangnya terlebih dahulu dari Paulus ini, kekasih Tuhan. Paulus adalah salah satu murid Kristus, tapi bukan dari 12 murid Kristus. Tapi dia adalah salah satu murid Kristus yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Paulus pernah mengalami satu pergumulan batin yang gak mudah kekasih Tuhan. Paulus adalah orang yang sangat membenci kekristenan. Bahkan bukan hanya sekedar benci dari hati dan pikirannya. Kebencian itu diekspresikan dalam bentuk action, tindakan, perilaku. Semua kita tahu bahwa Paulus membunuh banyak orang percaya. Paulus membantai semua orang percaya. Dia memberikan atmosfer sebuah ketakutan kepada orang percaya dalam mengiring Yesus. Tapi Paulus mengalami satu turning point. Ada satu titik balik di mana dia yang dulunya membenci Kristus sekarang menjadi murid Kristus. Pada waktu perjalanan ke Damsyik, dia ingin menyerahkan orang-orang percaya di Damsyik untuk dihakimi, dipenjara, bahkan mungkin saja bisa terjadi sebuah pembunuhan. Tapi di perjalanan menuju ke Damsyik itu, Paulus melihat cahaya yang sangat cerah. Dalam cahaya itu muncul sebuah suara, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus merasa sangat terkejut dan kaget. Siapa engkau sehingga aku harus menganiaya engkau? Coba lihat kekasih Tuhan, firman Allah berkata, orang yang percaya kepada Kristus disebut biji mata Allah. Orang yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Allah. Dari sini kita bisa melihat sebuah kemantapan iman kita, barang siapa yang menyentuh akan murid Kristus, dia berhubungan dengan gurunya.
dia berhubungan dengan Allah yang adalah guru dari murid itu sendiri, yaitu Kristus adalah Tuhan. Nah, Paulus mengalami itu. Sehingga pada waktu kita melihat perjumpaan Paulus dengan Yesus dalam bentuk mujizat di perjalanan ke Damsyik itu, di situ turning point. Dia bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia lahir baru di situ, bahkan dia dipakai Tuhan untuk melayani terutama bagi orang-orang di luar Yahudi. Sehingga Paulus bisa membandingkan antara kehidupan sebelum Yesus dan sesudah menerima Yesus. Paulus bisa membandingkan sebuah alam pikirnya, alam hatinya, emosi perasaannya. Itu sebelum dia mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Sebelum dia percaya Kristus sama sesudah percaya Kristus. Dia membandingkan suasana batinnya. Kita lihat misalkan dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 Paulus berkata semacam ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Artinya Paulus menganggap dulu itu ada sesuatu yang membuat dia itu merasa untung. Tapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kata kuanggap di situ bahasa Yunaninya adalah dia memberikan sebuah penilaian. Dia memberikan sebuah penilaian akibat dari satu perenungannya. Dulu sebelum dia percaya kepada Kristus, sama sekarang dia percaya pada Kristus, dia memberikan satu perenungan dan perenungan itu melahirkan satu penilaian. Bahwa apa yang dulu dianggap keuntungan, sekarang setelah percaya pada Kristus, itu adalah kerugian. Dianggap rugi. Nah, waktu Paulus mengatakan yang dulu adalah keuntungan, sekarang dianggap rugi karena mengenal Kristus, itu bukan satu penilaian yang biasa, satu pernyataan yang terlontar dari mulutnya gitu aja, enggak. Tapi dia merenung, dia sungguh-sungguh berpikir, konsentrasi, dan akhirnya lahirlah satu penilaian, lahirlah satu statement, ya dulu memang kuanggap untung, tapi sekarang dibandingkan dengan Kristus, semuanya itu adalah kerugian. Bahkan yang dulu dianggap untung sekarang rugi itu sekarang adalah sampah. Sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi keuntungan yang dianggap keuntungan sebelum mengenal Kristus, ya tadi itu nama besar, ya dia terkenal, dia viral, dia termasuk orang yang aktivitasnya itu ditakuti banyak orang dan dia merasa itu keuntungan. Dia merasa itu sesuatu yang baik, dia perjuangkan. Tapi setelah mengenal Kristus, itu adalah sia-sia. Itu sampah. Nah, kata mengenal ini, bahasa aslinya adalah seperti seorang suami istri, sepasang suami istri maksud saya, sepasang suami istri yang sedang melakukan hubungan badan. Sepasang suami istri, saya tidak bicara laki perempuan, saya bicara suami istri. Waktu suami istri melakukan hubungan badan, itu diterjemahkan pengenalan. Jadi waktu Paulus mengenal Kristus, itu pengenalannya itu sampai ke tahap begitu dekat. Begitu intim dengan Yesus. Nah, orang yang mengenal Kristus dengan begitu intim, begitu dekat, itu akan melahirkan satu penilaian bahwa Kristus itu segalanya. Yang lain nilainya berkurang. Bahkan Paulus berani berkata, itu sampah. Itu kerugian sekarang bagiku. Sekarang Kristus segala-galanya. Nah, kekasih Tuhan, itulah orang yang mengenal Kristus. Turning point-nya di situ Paulus, titik baliknya di situ. Nah, makanya di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dari Filipi pasal 3, Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, yang ku kehendaki. Kata kuhendaki itu artinya apa? Dari keputusanku, dari perenunganku, dari konsentrasiku, dari semua apa yang kupikirkan, aku membuat keputusan mengenal Kristus begitu dekat. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada orang yang mengenal Allah begitu dekat seperti yang dilakukan oleh Paulus. Wow, itu luar biasa. Contohnya siapa Pak Bambang? Contohnya misalkan Sadrak, Mesak, Abednego. Contohnya adalah Daniel. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu mengenal Allah seperti Paulus mengenal Allah. Maka semuanya itu enggak penting. Enggak takut dengan semua masalah badai kehidupan. Kita tahu kan Daniel masuk kandang singa. Kita tahu kan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur perapian. Kalau orang tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, pastilah dia takut dengan ancaman itu. Pasti dia nggak berani masuk ke sana. Tapi kenapa Daniel kok mau berani masuk kandang singa? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego berani masuk dapur perapian api? Mereka dituntut untuk murtad tapi nggak mau. Kenapa? Karena dia mencapai satu keputusan, satu perenungan, bahwa mengenal Allah itu adalah segala-galanya. Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kasih, kita semua punya badai kehidupan. Ekonomi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, anak, teman, orang lain dan sebagainya. Mari saya kasih tahu, kadang-kadang di situ masalahnya itu besar dan kadang besar sekali. Kalau kita tidak mengenal Allah begitu dekat, maka perjalanan hidup kita akan diwarnai ketakutan, khawatir, cemas, marah, ragu, bimbang. Langkah hidup kita serba nggak enak. Tapi waktu kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah takut, ragu menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Karena apa? Karena orang yang mengenal Allah itu mencapai tahap perenungan dan kesimpulan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi kekuatan. Nah, Paulus sudah mendapatkan kekuatan itu sebagai seorang murid Kristus. Karena pengenalannya dia akan Allah. Nah, dengan latar belakang itu mari kita baca nats kita dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Coba perhatikan kalimat kata-kata yang dipakai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami memang habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kekasih Tuhan, kalau kita mengerti tantangan yang Paulus alami, Paulus itu karang kapal berkali-kali. Karena pelayanan. Paulus masuk penjara beberapa kali. Paulus ditangkap, disiksa, dipukuli beberapa kali. Sehingga pada waktu dia berkata, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak masuk akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu lahir dari kesaksian hidup yang dia alami. Itu bukan retorika iman.
Itu bukan retorika kosong. Itu pengalaman hidupnya dia dalam mengiring Tuhan. Dia kuat mengalaminya. Tapi asiknya di ayat yang ke-7, 2 Korintus 4 tadi, Paulus berkata, kalau aku kuat, itu karena Tuhan, bukan karena kami. Ada harta yang ada di dalam diri kami, itu yang menjadikan kami kuat. Tapi harta itu disimpan di bejana tanah liat. Apa artinya kekasih Tuhan? Allah itu sudah menaruh kekuatan dalam diri kita. Allah sudah menaruh kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi badai-badai hidup setiap hari. Tapi kekuatan itu tersimpan di dalam tubuh kita. Dan tubuh ini bagaikan tanah liat. Sangat rapuh kekasih Tuhan. Coba lihat kekasih Tuhan. Kalau ada orang yang punya potensi besar, mungkin punya fasilitas besar juga, tapi kalau dia sakit, harta itu tersimpan di bejana tanah liat yang rapuh. Tubuh ini sangat rapuh. Tubuh ini begitu nggak terlalu bisa diandalkan. Ya. Tapi di dalam tubuh yang sangat rapuh ini ada kekuatan yang hebat. Dan kekuatan itu harus kita pakai untuk mengatasi kehidupan. Supaya kita menjadi murid Kristus, murid yang kuat. Nah, kita melihat apa itu kekuatan seorang murid kekasih Tuhan. Dari ayat-ayat tadi, maka ada 2 kekuatan seorang murid. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita, di dalam tubuh kita yang rapuh ini, itu ada sebuah jiwa dan roh yang harus diajak untuk mengenal Allah yang begitu dekat. Bapak Ibu, seberapa besar sih kita mengenal Allah? Saya tidak bicara pengetahuan. Contohnya misalnya begini, coba dong telaskan Roh Kudus itu siapa? Mungkin Bapak Ibu nggak bisa menjelaskan, siapa ya? Coba dong jelaskan penebusan itu bagaimana? Mungkin kita nggak bisa jelaskan, gimana ya penebusan itu ya? Kita tidak sedang bicara pengetahuan. Kita bicara tentang hubungan intim antara kita dengan Allah. Waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, roh jiwa kita, itu pengenalan akan Allah yang dimaksudkan. Dan kalau hubungan kita dengan Allah begitu intim, yang tadi disebut pengenalan akan Allah, maka disitulah kekuatan kita sebagai seorang murid. Semua kita menyadari bukan? Bahwa pengetahuan kita ini terbatas. Kita menyadari bukan bahwa emosi kita ini naik turun. Ya toh? Kita menyadari bukan bahwa kehendak kita ini kadang benar, kadang keliru. Tapi waktu kita membuat sebuah keputusan mengenal Allah, itu memampukan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya Pak Bambang dalam Alkitab, mari kita lihat Petrus. Petrus itu 3,5 tahun hidup bersama Yesus 24 jam. Apakah Petrus mengenal Allah dengan baik? Ternyata enggak. Thomas hidup dengan Yesus 24 jam 3,5 tahun. Apakah dia mengenal Yesus adalah Allah dengan baik? Ternyata enggak. Tapi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali dipulihkan, Petrus melihat, wow, ini Allah. Begitu pula dengan Yakobus. Yakobus murid saudara Yesus maksud saya. Yakobus, saudara Yesus, itu tinggal satu rumah dengan Yesus. Tapi Yakobus gak pernah percaya kalau Yesus itu Allah.
Coba bayangkan. Tapi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, baru Yakobus mata rohaninya tercelik. Wow, ternyata yang tinggal satu rumah dengan aku selama ini adalah Allah. Akhirnya Yakobus berubah. Nah, pengenalan akan Allah itu seperti itu. Jadi kita bukan mengenal Yesus karena mampu menjelaskan siapa dia, tapi kita mengenal Kristus karena dari hati kita, dari diri kita. Nah, pengenalan semacam itulah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Akhirnya Thomas pun juga jadi martir di India. Setelah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, siap dia. Petrus pun akhirnya juga martir di Roma, disalib dengan kepala di bawah. Nah, kekasih Tuhan, yuk kekuatan yang ada dalam diri kita, yaitu perasaan, pikiran, kehendak, roh kita. Kita arahkan fokus membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Itu pengenalan akan Allah. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita yang kedua adalah potensi yang Allah taruh dalam hidup kita. Mungkin orang sering berkata karunia yang kita miliki. Mungkin orang berkata talenta yang kita miliki. It's okay, saya akan bicara potensi saja. Allah menaruh potensi dalam diri kita. Dan ada orang yang potensinya itu lebih dari satu. Ada orang yang potensinya itu hebat dalam banyak hal. Tetapi potensi-potensi dalam diri kita itu, kalau tidak mengenal Allah dengan kuat, itu nggak tahan banting kekasih Tuhan. Coba lihat bisnismen ya, masalahnya banyak. Pegawai, masalahnya juga banyak. Pelajar, masalahnya juga banyak. Pelayan Tuhan juga banyak. Ada yang gugur, ada yang kuat berdiri di sana. Nah, jadi waktu kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan memampukan potensi dalam diri kita untuk berkembang. Ayub, habis anaknya meninggal dalam satu hari. Hartanya yang dihimpun bertahun-tahun, jadi kaya raya, habis dalam satu hari. Tapi karena dia mengenal Allah begitu dekat, potensi dalam dirinya dia kembangkan terus. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Akhirnya coba lihat, kekayaannya 2 kali lipat dipulihkan oleh Allah. Dan kualitasnya lebih baik daripada kekayaan yang dulu dihabiskan oleh iblis. Potensinya membawa dia berkembang kembali. Dia pulih, dia bangkit. Nah, kekasih Tuhan, kalau seandainya kita hari ini sedang mengalami masalah, itu bukan kiamat. Kita masih bisa bangkit dengan potensi sekecil apapun dalam diri kita. Bangkit. Kerja keras di situ, sertakan Allah di situ. Berjuang sambil dekat dengan Tuhan. Maka tantangan yang kita hadapi akan mampu kita lewati bersama Allah. Dan potensi itu akan dipakai Allah untuk membuat kita bangkit, berkembang, sukses, sukses, dan sukses, dan sukses. Bapak Ibu, beberapa di antara kita mungkin membenarkan apa yang saya katakan. Mungkin Bapak Ibu pernah bangkrut. Mungkin Bapak Ibu pernah terpuruk ekonomi saudara. Mungkin saudara pernah mengalami sebuah masalah yang berat. Tapi hari ini mungkin saudara sudah lulus dari ujian itu. Mungkin hari ini saudara sudah menang dari masalah itu. Mungkin hari ini saudara sudah berhasil lagi dari masalah itu. Nah coba lihat, itu artinya potensi kita bisa kita pakai kembali. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu memberikan satu pembelajaran kepada kita untuk kita lebih wise, lebih bijak, lebih dewasa. Apalagi kalau pembelajaran itu disertai dengan mengenal Allah. Saya ketemu beberapa orang yang kuat dalam hidup ini, pada melewati badai kehidupan yang besar sekali. Tapi setelah saya pelajari, kenapa dia sukses, kenapa dia berhasil, kenapa dia bangkit dari keterpurukan. Saya punya kesimpulan, dia dekat dengan Allah dan dia tidak menyerah dengan tantangan yang dia hadapi.
Untuk itu hari ini saya ingin mengajak semua kita. Yuk kita mengenal Allah dengan baik yuk. Yuk kita membangun hubungan yang intim dekat dengan Allah yuk. Dan potensi yang Allah taruh dalam hidup kita, terus kita pakai, terus kita kembangkan, terus kita gali. Dan lihat, hari esok kita pasti akan jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah kita tinggalkan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, semangat terus bersama dengan Allah ya. Yuk, bisa tutup mata, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Memang Engkau memerintahkan kami supaya kami mencapai level murid, bukan hanya pengikut, bukan hanya penggembira dalam kami mengiring Engkau, tapi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dan sebagai murid Kristus, sekali lagi kami sadar ada tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tapi kami dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kami rindu mengenal Allah, membangun hubungan intim, roh jiwa kami dekatkan kepada Allah. Kami ingin mengenal Engkau begitu dekat. Dengan demikian maka kami akan mampu menggunakan potensi kami. Apa yang telah Kau taruh kelebihan dalam diri kami, untuk kami bisa berjuang dalam mengatasi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, kalau hari ini ada yang merasa letih lesu, berbeban berat, loyo dengan masalah hidupnya, hamba berdoa, cas kembali. Dekatkan kembali mereka kepadamu. Terus Tuhan jamah mereka. Dan detik ini kekuatan Allah turun atas hidup mereka. Dan biarkanlah potensi-potensi-Mu yang telah Engkau taruh dalam diri mereka, Engkau pakai untuk mereka berkembang, menyaksikan kepada dunia bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan dan Tuhan memberkati umat-Nya. Diberkatilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan buat diri kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.